Pada zaman dahulu, tersebutlah kerajaan Qobat Syahrial. Istana kerajaan Qobat Syahrial berdiri dengan mewah dan megah. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Indra Bungsu. Ia seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Raja Indra Bungsu mempunyai seorang permaisuri bernama Putri Siti Kendi. Parasnya sangat cantik dan kecantikannya memancar hingga ke mancanegara. Raja dan permaisuri hidup dalam istana megah dan mewah. Namun, hal itu tidak membuat mereka tenang. Hal itu disebabkan karena raja belum juga dikaruniai anak untuk menjadi penerus dan ahli waris. Wahai Adinda, sudah lama kita hidup berumah tangga dan banyak hal yang sudah kita miliki. Namun, ada hal yang membuat Kanda cemas, Dinda. Dinda pun sudah minta tolong kepada tabib, tetapi Dinda belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan Kanda. Raja merenung sejenak. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki seorang putra. Ia pun memanggil penasihatnya. Penasihat raja dikenal sangat pandai dalam ilmu agama. Dia pun memberitahu raja dan permaisuri. Teruslah meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Baginda, dan selalu bersedekah kepada fakir miskin dan membaca doa kunut. Setelah melakukan apa yang diajarkan penasihat dan terus berikhtiar, akhirnya Siti Kendi pun mengandung. Rakyat negeri Qobat Syahrial sangat senang mendengar berita kehamilan permaisuri mereka. Hari berganti hari, berganti bulan, 9 bulan setelahnya, permaisuri pun berhasil melahirkan kedua orang putra kembar bernama Syahperi dan Indra Bangsawan. Waktu terus berlalu, 17 tahun kemudian kedua anak mereka pun tumbuh menjadi anak yang gagah, membuat sang raja pun bimbang untuk menentukan siapa di antara keduanya yang akan menjadi penerusnya. Siapa kelak yang berhak menjadi penggantiku, sedangkan kedua anakku dua-duanya sangatlah gagah. Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, maka ialah yang patut menjadi raja. Baiklah, Ayahanda, kami berdua akan mencoba untuk mencari bulu perindu itu. Kami berdua minta doa restu, Ayahanda. Kemudian berangkatlah kedua pangeran untuk mencari buluh perindu yang dimaksud, melewati hutan demi hutan hingga datanglah suatu hari di mana badai dan angin kencang menerpa keduanya, membuat mereka pun terpisah. Pangeran Syahperi pun terhempas dan akhirnya terbangun. Di mana aku ini? Apa yang terjadi denganku? Kemudian ia berjalan linglung mencari saudara kembarnya hingga ia melihat seseorang yang sedang terikat di sebuah rumah. Siapakah dia? Ada apa dengannya? Pangeran Syahperi pun menolongnya. Ia melepaskan tali yang mengikat tubuh wanita itu. Wanita itu pun tersadar. Lantas ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan, Tuan baik sekali. Nama hamba adalah Dewi Ratasari. Hamba berasal dari kerajaan Asikin. Negeri hamba hancur karena raksasa telah menyerang dan mengalahkan kami semua. Setelah itu, hamba diculik dan dibawa ke rumah ini. Sekarang kemana perginya raksasa itu, Putri? Hamba tidak tahu Tuan. Biasanya ketika bulan purnama, ia beristirahat di tempat ini. Kalau begitu, aku akan menunggu raksasa itu. Aku akan mengalahkan dia agar dia tidak mengganggumu lagi. Jangan Tuan, saya khawatir raksasa itu akan membunuh Tuan. Jangan khawatir, aku akan berusaha keras. Pertarungan itu pun terjadi. Pangeran Syahperi melawan Garuda. Dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Putri Dewi Ratasari membantu membersihkan luka Pangeran Syahperi sembari menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Mereka berdua pun menjadi dekat dan memutuskan untuk menikah. Sementara itu, Pangeran Indra Bangsawan pun tersadar dari pingsannya dan berjalan mencari saudara kembarnya.
Tak jauh dari tempatnya pingsan, terdapat sebuah rumah dan ia bertemu dengan seorang nenek di sana. Ia pun bertanya kepada nenek itu. Nek, masih adakah negeri di ujung lorong sana? Ya tentu ada. Negeri ini bernama Negeri Anta Barantah Permana yang perintah oleh Raja Kabir. Tetapi negeri itu di bawah kekuasaan raksa yang bernama Buraksa. Ia selalu mengganggu negeri itu sebelum ia mendapatkan Putri Dewi Kemalasari. Raksasa itu sangat sakti. Kesaktian itu terletak pada hidung dan mulut yang masing-masing berjumlah 7. Singkat waktu, Pangeran Indra Bangsawan pun sudah menemui Raja Kabir dengan menyamar sebagai anak budak. Dan pertarungan itu pun terjadi. Buraksa pun berhasil dikalahkan. Pangeran Indra Bangsawan pun menghadap kepada Raja Kabir. Apa wahai anak budak, kau menghadap kepadaku? Hamba mempersembahkan ini untuk Baginda, yang berisi 7 hidung dan mulut Buraksa. Hamba sangat kagum padamu. Anda dah layak untuk menikahi putri hamba. Raja Kabir pun mempertemukan keduanya. Pangeran Indra Bangsawan pun sudah meminta izin kepada Putri Kemalasari untuk menikahinya. Dan mereka pun menikah. Karena kamu berhasil mengalahkan Buraksa, nenek akan memberikan bulu perindu ini untukmu. Terima kasih, Nek. Kedua pangeran dan istri-istrinya pun tiba di istana negeri kerajaan Kobat Syahrial. Di sana raja dan permaisuri pun sudah menunggu keduanya. Begitu mereka masuk, Pangeran Syahperi menunduk karena ia tidak berhasil mendapatkan buluh perindu itu. Sang raja pun menepuk pundaknya. Ia bangga kepada keduanya. Akhirnya, Pangeran Indra Bangsawan dinobatkan menjadi raja negeri Kobat Syahrial. Rakyat negeri Kobat Syahrial pun bertepuk tangan senang atas dinobatkannya Pangeran Indra Bangsawan menjadi raja. Pangeran Syahperi pun sangat bangga kepada adiknya dan ia pun memeluknya. Dan begitulah cerita berakhir. Sekian cerita hikayat Indra Bangsawan dari kelas 10 MIPA 6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian film dari kelas 10 MIPA 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.